Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha fa ashfaqnaha wa hamalaha al-insana innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadratal mukarramin minal ulama wal fuqaha, yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, ustaz, guru, orang tua kami, saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini, yang insyaallah dimuliakan Allah. Amin. Saya mau nanya terlebih dahulu, Bapak Ibu, masih semangat sholat tarawihnya? Serius? Karena kami teringat asar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan di dalam kitab Durratun Nasihin, orang-orang yang keluar dari rumahnya ingin melaksanakan sholat tarawih di malam keempat, wa fil lailatir rabi'ah, pahala orang-orang yang sholat tarawih di malam yang keempat, kana lahu minal ajri misla qiraatil. Orang-orang yang keluar sholat tarawih di malam yang keempat itu, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala membaca minat Taurat, seperti membaca kitab Taurat, wal Injil, seperti membaca kitab Injil, waz Zabur, wal Furqan. Dari 4 kitab itu kita sudah baca. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang pada malam hari ini masih istiqomah sholat tarawihnya. Amin. Besok masih semangat sholat tarawihnya, Bu, Pak. Ini malaikat yang mencatat. Nanti Bapak pengurus, nanti kalau sudah akhir Ramadan kita lihat mana yang istiqomah. Setuju Bapak Ibu? Pada malam hari ini, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam, judul di malam keempat adalah, nah ini adik-adik yang sudah mencatat, menjadi pemimpin yang amanah. Menjadi pemimpin yang apa, Bu? Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata amanah menurut bahasa itu adalah sifat yang melekat, yang identik dengan jujur, dapat dipercaya. Tapi kalau kita merujuk kepada para ulama, menurut istilah adalah sesuatu yang dititipkan yang harus dijaga. Kira-kira kita ini sudah amanah atau belum? Mari kita merujuk kepada pendapat para ulama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata amanah itu ternyata kalau kita lihat tafsir, sedikitnya tafsir Quranul Azim itu meliputi 3. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amanah sebagai khalifatul ardh. Kita ini Bapak dan Ibu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala sudah melekat sifat amanah. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu titipkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada bukit-bukit sampai gunung. Fa abainaha ayyahmilnaha. Mereka semua enggan membawa amanah itu. Tapi wa hamalahal insan, ada manusia yang diberikan amanah langsung mau. Innahu kana zaluman jahula. Dan kebanyakan manusia itu yang mengemban amanah itu, kebanyakan mereka zalim. Betul atau betul, Bu?
Kenapa bisa? Kita lihat kata khalifah dalam Al-Quran itu kita bisa lihat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata khalifah itu bisa memuat mengelola. Yang kedua mengatur. Yang ketiga menjaga. Kenapa sampai saat ini Indonesia yang tercinta ini, tengok, ada banjir bandang, ada tanah longsor, lalu ada jalan yang rusak. Kira-kira ini perbuatan hewan atau perbuatan manusia, Bapak Ibu? Kalau dia ingat kata ulama ini, dia itu amanah sebagai khalifah, dia akan mengelola dan mengatur tatanan yang ada di bumi ini. Jadi kalau Bapak Ibu merasa diri amanah, ayo kita sebagai khalifah ini, kita harus siap diatur dan siap mengatur. Betul Bu, Bapak Ibu? Jangan sampai di perumahan ini, di Nagajaya ini, ada orang yang gak bisa diatur. Berarti dia sudah tidak amanah. Maka dia harus dibina, dan kalau bisa dibinasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada ulama lagi, amanahlah sebagai ahlul ibadah. Tadi khalifah, sekarang kita ternyata mengemban amanah sebagai ahli ibadah. Manusia itu, yang namanya manusia itu Bapak Ibu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segar bugar ini. Terus untuk apa? Kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi kalau hari ini malas-malas ke masjid, hari ini masih juga menunggu azan baru datang, na'udzubillahi min dzalik, kita sudah tidak amanah Bapak Ibu. Bapak, saya mau nanya pengurusnya ini, masjid kita ini ramai ketika Ramadan atau selalu ramai setiap malam? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Kalau hanya butuh Ramadan kita harus ramai, nanti setelah selesai Ramadan sepi kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ada panggilan azan, itu memang suara manusia Bapak Ibu, tapi itu hakikatnya adalah panggilan Allah yang sampai masuk ke jendela-jendela Bapak Ibu, sampai ke telinga Bapak dan Ibu, sampai ke hati Bapak Ibu. Kalau belum juga bergetar hatinya dipanggil sama Allah, saya yakin Bapak Ibu, orang yang jarang ke masjid, silahkan, tak usah ke masjid, tapi suatu saat Bapak dan Ibu akan ke masjid juga, dipapah oleh 4 orang dengan terbujur kaku. Inilah akibatnya kalau tak pernah ke masjid, sekali datang ke masjid sudah tak bernyawa lagi. Karena kita menjadi orang yang amanah dengan ibadah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengemban amanah sebagai wadi'ah. Kalau tadi khalifah, yang kedua ahlu ibadah, yang ketiga adalah wadi'ah. Apa itu? Kita sebagai manusia diciptakan sama Allah itu ternyata mengemban titipan. Apa itu? Contohnya ada rumah, mobil, apalagi yang memangku amanah di perumahan ini, mulai dari terkecil RT RW sampai semuanya itu semua adalah titipan Bapak Ibu. Kalau titipan nanti suatu saat akan diambil sama Allah, ibaratnya tukang parkir. Kami kutip dari Zaiduddin MZ, orang yang tukang parkir itu hanya sekedar dititipi. Kalau suatu saat mobil diambil oleh pemiliknya dalam keadaan bumper pecah, kacanya rusak, bagaimana kita mau menjawabnya sebagai orang yang dititipi itu? Saat ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita diberikan amanah sama Allah sebagai pemimpin, walau terkecilnya mungkin kepala negara, kepala rumah tangga. Lebih dekat lagi ada RT, RW. Ingat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Apalagi sekarang rebutan jadi kursi menjadi presiden. Kalau Bapak dan Ibu tahu bagaimana amanah itu diberikan kepada sosok presiden itu, Bapak dan Ibu mungkin tak akan mau menjadi presiden. Maka mengayomi seluruh masyarakat sampai ke bawah-bawah itu adalah tanggung jawab dia.
Bagaimana nanti di hari kiamat ada orang yang kelaparan, dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi terkecil sajalah di perumahan kita ini, jangan sampai ada orang yang tertidur gara-gara perut kenyang dan satu lagi gak bisa tidur gara-gara kelaparan. Kemana RT-nya? Lebih luas lagi, kemana RW-nya? Maka Bapak Ibu, nanti di akhir Ramadan petugas-petugas amil zakat mengecek siapa di antara rumah di perumahan kita ini yang benar-benar minta. Maka ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Apalagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada orang yang balik kampung. Loh Pak, kok tiba-tiba balik kampung? Yalah, aku gak tahan lagi di Batam ini. Loh, kemarin masih segar, masih mampu semuanya, kok tiba-tiba balik Pak? Kemana hari ini Pak? Ada orang yang tak bisa mencukupi kehidupannya, tiba-tiba balik kampung. Tanpa harus kita sebagai seorang muslim, kemana tanggung jawab kita? Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita jaga amanah kita ini. Sebagai khalifah, kita menjadi orang yang baik. Sebagai ahli ibadah, kita rajin ibadah. Dan sebagai wadiah, orang yang dititipi amanah. Semua ini titipan Bapak Ibu dan akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, dari kultum yang singkat ini, mari sama-sama kita renungin ya, kita ini posisi sebagai siapa? Kalau kita sebagai ustadz, bagaimana kita mengajarkan ilmu dengan baik? Kalau kita sebagai businessman, orang yang punya keahlian dalam bisnis, bagaimana bisnis itu bisa mengantarkan agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sebagai pengusaha, kalau kita sebagai masyarakat yang baik, bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.